Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Dwi Yulita NIM 234. Saya Natasha Saradidia NIM 269. Saya Sabilinda Restika NIM 297. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Pengertian konsep kepemilikan menurut bahasa adalah penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Sedangkan menurut definisi istilah, pengkhususan hak atas sesuatu tanpa orang lain dan dia berhak untuk menggunakannya sejak awal kecuali ada larangan syariah. Yang kedua, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, konsep kepemilikan terdiri dari kepemilikan individu yang terdiri dari bekerja, warisan, keperluan harta untuk mempertahankan hidup, pemberian negara, harta individu diperoleh tanpa berusaha, hibah, hadiah, wasiat, dan lain-lain. Yang kedua, ada kepemilikan umum, yaitu bersama masyarakat memanfaatkan suatu kekayaan seperti air, listrik, dan lain-lain. Barang yang tidak mungkin dimiliki individu seperti danau, lautan, dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, dan lain-lain. Kepemilikan negara seperti hanimah, fai, haraj, rikas, dan lain-lain. Pemanfaatan kepemilikan seperti pengembangan harta dan penggunaan harta distribusi kekayaan di antara manusia. Distribusi kekayaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajibnya muzaki memberikan kepada mustahik. Yang kedua, hak setiap warga negara. Yang ketiga, pembagian harga negara. Yang keempat, pemberian harta waris kepada ahli warisnya. Yang kelima, larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha. Selanjutnya, ketentuan keadaan atau pembagian harta. Yang pertama, harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak milikan orang lain, yaitu setiap harta milik umum, seperti jalanan, jembatan, sungai, dan lain-lain, di mana harta atau barang tersebut untuk keperluan umum. Harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariah seperti harta wakaf, harta baitul mal, dan lain-lain. Maka harta wakaf tidak bisa dijual atau dihibahkan kecuali dalam kondisi tertentu, seperti mudah rusak ataupun biaya pengurusannya lebih besar nilai hartanya. Yang kedua, harta yang bisa dimiliki dan dihak milikan kepada lainnya, yaitu selain dari 2 jenis harta dalam kategori tersebut di atas. Selanjutnya ada habisnya hak manfaat. Yang pertama, habisnya waktu pemanfaatan yang terbatas. Yang kedua, rusaknya benda atau barang yang digunakan ataupun tercatat dengan kecacatan yang membatalkan hak pemanfaatannya. Yang ketiga, waktu si pengguna menurut Hanafiyah. Yang keempat, wafatnya pemilik resmi harta apabila penggunaannya melalui cara peminjaman ataupun sewa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Saya akan membahas tentang hak pakai tidak bisa diwariskan menurut Hanafiyah. Yang pertama, pemilikan atas barang saja hak kepemilikan milik sendiri. Namun, hak pakai milik yang lain, hak pakai tidak bisa diwariskan menurut Hanafiyah. Yang kedua, pemilikan manfaat perorangan atau hak pakai 5 yang hal menyebabkan hak pakai atau pemilikan manfaat, yaitu 1. Peminjaman. Menurut Jumhur Hanafiyah dan Malikiyah, barang yang dipinjam dapat dipinjamkan kepada yang lainnya. Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabali, barang tersebut tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain selain peminjam. Pemindahan hak pakai tanpa membayar ganti. Yang kedua, sewa atau ijarah, yaitu pemindahan hak pakai dengan membayar ganti. Yang ketiga ada wakaf, yaitu penahanan kepemilikan atas barang pada seseorang dan memindahkan hak manfaatnya kepada yang diberikan wakaf. Yang keempat ada wasiat. Dan yang terakhir ada ibahah, izin untuk menggunakan sesuatu atau memakainya. Perbedaan antar ibahah dan pemilikan. Selanjutnya ada jenis-jenis kepemilikan. 1. Ta'am atau sempurna, jenis kepemilikan atas sesuatu yang sekaligus dapat memanfaatkannya atau pemilik berhak atas seluruh hak-hak syariah, yaitu 1. Tidak terbatas pada waktu, dan yang kedua tidak dapat dibatalkan kepemilikannya. Yang kedua dari jenis-jenis kepemilikan yaitu ada nakis.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.